utama Praska Putranti pagi ini kita langsung saja bahas ini soal saham-saham blue chip yang jadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan nih, Mas Praska. Selamat pagi. Jadi minggu lalu tampaknya pergerakannya agak mirip ya, perbankan dan juga indeks harga saham gabungan. Ini fenomena apa, Mas? Ya, kalau kita lihat memang di sini pergerakan IHSG dalam pekan kemarin memang ditopang oleh penguatan dari saham-saham di sektor keuangan ya, terutama dari sektor perbankan. Tercatat dalam sepekan terakhir IHSG itu menguat sampai 2,34%, sehingga panjang mantu dari Oktober sampai tanggal 15 Oktober kemarin itu menguat sampai 5,64%. Dan penopang penguatan IHSG di sini disamping dari sektor barang konsumen primer, sektor keuangan jadi penopang terkuat kedua yang juga sepanjang sepekan kemarin naik 2,93%, dan tentu saja ini terangkat oleh saham-saham perbankan besar ya, seperti BBCA, BBRI, Bank Mandiri, dan juga diikuti dari bank-bank lain yang berkapitalisasi kecil menengah seperti Bank Jabar, BPTN, dan juga ada bank-bank di PNBN juga menguat, namun tidak sebesar penguatan dari BBCA dan juga BBRI yang turut mampu mengangkat IHSG mencetak rekor tertinggi baru. Ini apakah jadi tanda juga sebuah indikator bahwa tampaknya masyarakat sudah mulai optimis ada pemulihan ekonomi seiring juga perbankan kinerjanya membaik, kredit juga membaik. Apakah itu jadi indikator, Mas Praska? Ya, kalau kita lihat di sini memang secara data ini ya, penyaluran pinjaman atau penyaluran kredit ya, tercatat per Agustus ini mencatatkan perbaikan yang sudah positif 1,16% secara year on year, di tengah memang kondisi suku bunga acuan yang BI rate ini pada sektor masih dipertahankan stabil di 3,5%, dan juga laju inflasi pun juga sudah mulai meningkat ya secara tahunan, meskipun masih di 2% kemarin tercatat per September secara year on year 1,6%. Artinya memang kita melihat ini penyaluran pinjaman itu sudah mulai meningkat, yang mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi meskipun belum cukup sustainable ya. Tapi kita lihat paling tidak di tengah kondisi kasus harian COVID-19 yang terus menurun tajam ya, dan ini memicu optimisme bagi para pelaku pasar, sekaligus juga harapan ekonomi sektor itu mulai kembali pulih ya di kuartal 4 2021 ini. Tapi ini sampai kapan bisa perbankan-perbankan besar ini jadi penopang pergerakan bursa? Kalau saya amati memang pergerakan saham-saham perbankan besar, terutama di BCA ya, yang setelah stok ini mengalami lonjakan cukup signifikan, bahkan secara intraday pernah mencapai 8.100 ya, atau kalau kita kalikan 5 ya, sebelum stok itu mencapai 4.000 atau all time high ya sepanjang sejarahnya di BCA. Nah, kalau kita lihat memang di sini euforia dari perbankan besar di sini memang merespon dari harapan positifnya pemulihan ekonomi di kuartal 4 dan juga yang akan berlanjut di tahun 2022. Dan saya lihat memang momentum ini masih akan berlanjut paling tidak hingga akhir Oktober ini. Oke, sampai akhir Oktober. Ini masih sekitar 1 hingga 2 pekan lagi. Ini bisa bikin overprice nggak sih, Mas, saham-saham sektor perbankan ini? Secara rasio operasi Indonesia atau fair itu memang bank-bank besar, kalau kita lihat seperti BBCA, BBNI, BBRI ya, ini saya lihat secara pricing ratio sudah relatif tinggi sekali ya, di atas 30 kali, dan juga secara price book value PBV-nya juga sudah di atas 2 sampai 3 kali, seperti bahkan BBCA sudah 4 kali, 4,98 kali. Artinya memang secara valuasi kita lihat data fundamental yang memang membaik ya di kuartal 2 kemarin, dan juga ekspektasi yang berlanjut sampai akhir tahun ini sudah direspon investor cukup euforia di memasuki kuartal 4. Artinya memang investor tentu mencari melakukan start lebih awal ya dalam merespon kinerja yang akan tentu positif di 2021 dan 2022 nanti. Tadi Mas Praska sempat sebut BBCA, ini emang yang dia habis stock split tapi pergerakannya luar biasa ya, dan bahkan tadi kalau dihitung dia nggak stock split angkanya udah 40 ribuan gitu. Nah, apakah ini BBCA berpotensi harganya masih naik terus, dan bahkan jadinya mereka BBCA akan tetap jadi saham sultan gitu karena harganya naik terus meskipun sudah stock split? Ya, kalau saya melihat BBCA di sini memang pergerakannya tentu saja ya akan ada rawan koreksi jangka pendek ya, karena setelah mengalami rally cukup signifikan terlihat BBCA secara harga sahamnya terdapat pola reversal ya, dan juga penutupan kemarin gagal tutup di atas 8.000, artinya memang potensi
koreksi sampai ke gap bawah di level 7.200 atau 7.340. Jadi menurut saya ini koreksi wajar yang terjadi pada BBCA ini merupakan hal lumrah setelah mengalami rally yang cukup signifikan dan sudah mengindikasikan cukup tinggi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Praska perbincangannya pagi ini, analis senior Infavesta Utama Praska Putranto yang bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Praska.